Ulangan 30 ayat 2 sampai 3a. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, selamat jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema kesempatan kedua. Saudara, tidak ada maaf bagimu. Ungkapan yang sering kita dengar yang berarti titik. Tidak ada lagi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan dan untuk menjadikan hidup ini lebih baik dari hari kemarin. Firman Tuhan hari ini menegaskan hal yang sama. Hal ini jelas dalam pidato perpisahan Musa dengan umat Tuhan di penghujung jalan mereka saat umat Tuhan ini kan memasuki tanah perjanjian. Musa menantang umat ini untuk menentukan sikap mereka. Untuk itu bagi umat ini diingatkan, bila mereka ingin hidup yang diberkati Tuhan, maka hanya ada satu pilihan. Mereka harus berbalik pada Allah Tuhan itu. Mereka harus bertobat. Bertobat di sini bukan hanya penyesalan yang dalam dan adanya perubahan hidup secara khusus, perubahan hati dan pikiran mereka, tetapi mereka juga harus membenci dosa dan benar-benar berbalik pada Allah Tuhan itu. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka dan Tuhan akan melimpahkan hidup mereka dengan berkat-Nya. Bahkan Tuhan akan mengubah hati mereka sehingga mereka akan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan memampukan mereka hidup mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya dan hidup menaati firman-Nya. Ulangan 30 ayat 2 sampai dengan 3a. Tuhan masih memberi kesempatan kedua bagi umatnya untuk berbalik kepadanya. Saudaraku, dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk berbalik kepadanya. Firman Tuhan katakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Saudaraku, kalau demikian, maknailah kesempatan ini sebagai peluang untuk meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Berbaliklah pada jalan benar. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan dan kehendak-Nya, sebagaimana yang dipertegaskan oleh Paulus. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan demikian, hidup kita yang sudah dibaharui oleh Yesus Kristus ini akan menjadi berarti bagi banyak orang dan menjadi berarti bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, baharuilah hidup kami.
hati dan pikiran kami agar dapat berarti bagi banyak orang, terutama untuk kemuliaan nama-Mu.